Simtuduror ini kan sekarang jadi maulid yang termasuk mungkin paling banyak dibaca di Nusantara ini. Karena tersebar kemana-mana, maka akhirnya orang berijtihad, punya cara macam-macam untuk membaca Simtuduror. Dan sebenarnya cara yang paling tepat itu bagaimana? Jadi yang pernah diajarkan oleh almarhum Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi, Habib Muhammad Anis, beliau pernah mengajarkan orang itu kalau membaca Simtuduror itu dibaca aja udah berkah insyaallah. Cuma sekarang ini karena tuntutan macam-macam hingga orang itu banyak qasidahnya banyak qasidah, nggak ada masalah. Cuma memang idealnya ketika maulid itu kalau bisa qasidahnya jangan asal-asal, memang qasidah pilihan ya. Anda misalkan tengah-tengah baca Simtuduror, qasidahnya misalkan qasidah yang memang saya pujian sama Nabi, jangan seluku-seluku batok. Nah, setelah doa nggak ada masalah itu nanti ya. Kan mama, kalau Anda coba Anda pikir, Anda syair itu kan tengah, Anda coba artinya maulid sama seluku-seluku batok ya kan tidak nyambung akhirnya ya kan. Saya nggak nyalakan qasidah seluku-seluku batok enggak loh ya. Anda baca, Anda apa-apa terserah, tapi ketika selesai pembacaan doa atau sebelum pembacaan maulid begitu. Nah ketika maulid gimana? Ketika sudah mulai Al-Fatihah tawassul maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu Anda benar-benar niat ini maulid dibaca agar turun berkah. Makanya bacanya nggak bisa sembarangan. Anda baca sholawatnya. Nah kalau bulan maulid malah hafil ufki nuru kaukab. Tapi kalau di luar bulan maulid asyrafi badrin fil kauni asyraf. Setelah itu assalamualaikum. Kalau mau nggak pakai assalamualaikum juga nggak ada masalah. Setelah itu baca ayatnya, inna fatahna laka fatham mubina. Ada beberapa ayat tentang Nabi Muhammad. Setelah itu baru alhamdulillah kawi sultono. Itu fasal berikutnya. Lah usahakan dari fasal pertama sampai ke qiyam itu ada 7 fasal, jangan sampai ada yang nggak dibaca. Anda selai qasidah nggak ada masalah. Alhamdulillah kawi sultono. Fasal kedua tajalal haku, ya qalbinnya qasidah. Itu nanti fasal berikutnya wa asyhadu an la ilaha illallah, saya itu qasidah lagi nggak ada masalah. Saya itu amma ba'du, saya itu qasidah lagi, boleh nggak ada masalah, tapi dibaca semuanya sampai waqat ana wa mundhu aliqat fahina qaruba. Setelah itu mahalul qiyam. Dan setelah mahalul qiyam, setelah itu wahina baroza dibaca. Jangan sampai wahina baroza nggak dibaca. Kenapa? Maulidnya itu di sini. Ini kisah kelahiran Nabi Muhammad. Ini kita mau cari berkah dari ekspresi kecintaan dengan kelahiran Nabi ya ketika wahina baroza. Ini dibaca wahina baroza. Setelah wahina baroza dibaca, setelah itu kan sisi roh Nabi Muhammad semuanya itu. Setelah itu kan sirah Nabi Muhammad. Nah, Anda mau lompatihi silahkan. Setelah itu Anda baca di bagian akhir. Mau Anda mulai wahai itu tasyarafatil asma, itu fisiknya Nabi Muhammad. Itu fasal yang terakhir walaqad tasofa, itu adalah sifat akhlaknya Nabi Muhammad. Setelah itu lah antara wahina, sebelum wahina kasih qasidah boleh, setelah wahina qasidah boleh, setelah itu walaqadit qasidah boleh, setelah itu doa, setelah doa Anda mau qasidah boleh. Tapi kalau bisa fasal-fasal yang saya sebutkan tadi itu semuanya harus dibaca. Nah, Anda nggak usah pakai bilang, loh ini kan kita waktunya nggak cukup. Waktu cukup, baca fasal itu sebentar, lebih lama qasidah. Fasal itu kalau mau dibaca, itu rawi, itu mau dibaca sebentar. Allah nggak sampai 5 menit. Qasidahmu kurangin dikit, kasih kesempatan untuk baca rawi. Lah kenapa sih kok harus baca rawi? Karena rawinya ini yang di situ ditulis oleh seseorang yang udah ada hubungan dengan Nabi Muhammad, dan di situ ada doa-doa yang luar biasa. Itu ada sholawat di fasalnya Simtuduror yang sebelum qiyam itu ada sholawat. Yang satu Nabi Ali dengan satu berharap apa? Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bih. Sholawat yang dengan sholawat ini rohnya orang yang bersholawat akan bersambung dengan Nabi Muhammad. Anda bayangkan bagian yang azim dari maulid,
biar ruh kita bersambung sama Nabi Muhammad, kadang-kadang dilompati, diganti qasidah yang mohon maaf yang nggak jelas pengarangnya siapa. Nggak jelas pengarangnya siapa. Untuk Duror ini udah ada bisyarah, banyak ulama yang udah bawa kitab ini ziarah ke Nabi Muhammad di masa hidup Habib Ali dan mendapatkan bisyarah langsung dari Nabi Muhammad. Kisahnya jelas. Anda mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak ada masalah. Ini bukan rukun iman. Tapi Anda harus percaya, memungkinkan kalau itu akan terjadi. Mungkin aja kalau itu terjadi. Bisa aja. Itu sangat mungkin untuk terjadi. Dan saya sangat percaya karena yang menceritakan waliullah semuanya itu. Ada bisyarah. Lah syair yang Anda baca sebagai gantinya rawi, apakah syair itu udah ada bisyarah dari Nabi Muhammad? Belum ada kan? Kenapa Anda ganti rawinya dengan syairnya? Kan sayang. Rawi tetap dibaca, tapi tetap juga bersyair. Khairal bariyah nadharah ilayya. Bagus itu. Khairul bariyah, wahai makhluk yang termulia, yang terbaik, nadharah ilayya, pandanglah aku. Boleh, gak ada masalah itu pujian kepada Nabi Muhammad. Tapi pilih syair ketika rawi yang bagus. Nah setelah doa, Anda mau pakai syair-syair yang model macam-macam silahkan. Jadi ketika rawi itu usahakan syair-syairnya tuh yang benar-benar syair yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, atau syair-syair munajat dan doa dari orang-orang yang soleh. Itu akan menjadikan majelis itu penuh berkah. Sekarang kita bedakan majelis itu yang mau kita kejar itu hatinya orang yang hadir atau telinganya. Kalau Anda mau ngejar hatinya, bagus. Anda mau ngejar telinganya, ya kita nggak bisa ngelarang. Kita nggak bisa ngelarang. Tapi kita sampaikan juga, yang ngejar telinga udah banyak sekarang ini. Sekarang yang kurang ini adalah majelis yang mau ngejar hati. Majelis maulid yang ketika orang hadir, ketika qiyam orang nangis, orang rindu, ini langka sekarang ini. Dan ini majelis yang kalau sudah seperti ini akan bisa nyambungin orang kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi silahkan Anda mau modifikasi dengan apapun juga, akan Nabi adab dan cara-cara tadi tetap harus dijalani sesuai dengan aturannya. Itu mungkin.